Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang metrik KPI sosial media, atau kita akan belajar menganalisa sebuah konten dari konten yang sudah teman-teman unggah, atau teman-teman posting, atau teman-teman buat. Di sini sebelumnya aku ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah melakukan analisa konten sebelumnya? Di Instagram ataupun di Facebook ataupun di TikTok. Ada yang sudah pernah, teman-teman? Belum kakak. Belum ya? Oke. Slide saya sudah terganti belum, teman-teman? Apakah slide saya sudah terganti? Sudah, Kak. Enak. Oke. Oke. Seperti biasa saya akan bertanya ke teman-teman. Tadi kan, Sudah kak. oke. Tadi teman-teman baru pertama kali ya ini gimana sih cara menganalisa itu. Mungkin di sesi ini aku awali terlebih dahulu dengan kenapa sih kita harus menganalisa, atau kenapa sih kita harus mengukur kinerja konten kita. Kira-kira kenapa, teman-teman? Ada yang mau membantu menjawab? Ini saya sering bahas kenapa kita harus menganalisa, kenapa kita harus menganalisa. Mungkin teman-teman ada yang ingat kenapa sih pentingnya kita harus menganalisa sebuah kinerja konten yang sudah kita unggah gitu, teman-teman. Kira-kira kenapa? Biasanya biasanya kalau tentang media sosial kita kan kebanyakan medsos pribadi, Kak. Hmm, ya, Jadi Bli. bukan medsos ini, jadi jarang menganalisa sih. Tapi untuk bisnis memang penting sih menurutku. Kenapa, Bli? Bli, kira-kira pentingnya kenapa, Bli, kalau untuk bisnis? Ya untuk mengukur view lihat view Oke, produk. oke, benar, benar, benar. Jadi, salah satu alasannya adalah untuk mengetahui apakah konten kita tuh berhasil atau tidaknya, gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin membantu menjawab? Ada lagi, kenapa sih kita harus menganalisis sebuah konten yang sudah kita unggah ataupun yang sudah kita bagikan ke follower kita? Kira-kira kenapa, teman-teman? Di kolom komentar ada Blicai, agar bisa mengukur tujuan yang ingin dicapai sudah sejauh mana. Benar, agar mengukur atau ibaratnya apakah strategi yang kita buat itu sudah terukur sejauh mana keberhasilannya. Benar, tadi kita bisa menganalisis apakah konten kita itu sudah berjalan dengan baik, lalu kita juga bisa mengetahui apakah sudah strategi yang kita buat nih sudah berhasil belum sih. Ada lagi, teman-teman, agar kita tahu seberapa banyak orang yang tertarik pada produk kita. Benar. Nah, untuk ketertarikan ini, kalau teman-teman ingat lagi, kita mundur ke belakang, itu kan ada piramida terbalik tuh, teman-teman. Jadi, seberapa orang tertarik itu berarti teman-teman sudah di tahap konversi, atau di tahap dari konten itu teman-teman bisa menghasilkan uang. Itu benar, salah satunya juga dari situ. Kita kenapa penting banget untuk menganalisa konten. Ada lagi teman-teman yang ingin menjawab kenapa sih kita harus menganalisa konten kita gitu. Oke, mungkin aku lanjutkan ya, teman-teman. Saya Ya, gimana? kakak. Gimana? Kira-kira kenapa, Om? Ya untuk bisa dapat masukan untuk guna pembuatan konten berikutnya. Oke, benar. Jadi, selain itu kita juga bisa mendapatkan feedback atau masukan apa sih yang harus kita perbaiki ke depannya tuh seperti apa. Dan selain itu, teman-teman, selain kita mendapatkan sebuah saran lah gitu, kita juga bisa nih mendapat data-data dari
customer kita tuh seperti apa. Jadi kita juga bisa selain merancang untuk strategi konten yang akan kita buat, kita juga bisa merancang dari segi bisnis kita tuh apakah sudah benar-benar menyasar lah, apakah sudah benar-benar tepat ke audiens kita atau ke followers kita atau ke customer kita tuh sudah tepat atau belum gitu. Oke, ada 4 alasan yang sangat bisa teman-teman pegang gitu ya. Kenapa sih kita harus melakukan analisis sebuah konten? Itu yang pertama adalah memahami efektivitas konten. Tadi teman-teman sudah menyebutkan juga bahwa kalau kita menganalisis kinerja atau kita ngecek kinerja konten kita itu kita bisa melihat nih apakah konten ini sudah berhasil ataukah kita perlu melakukan perbaikan tadi ataukah kita perlu mendapatkan sebuah feedback atau saran atau masukan itu kita harus bisa menganalisa sebaik mungkin. Kita bisa lihat juga dari seberapa jangkauan yang konten kita berikan. Maksudnya ketika teman-teman sudah mengupload atau mengunggah sebuah konten di Instagram atau mengupload video atau foto, itu seberapa jauh sih atau seberapa banyak sih orang-orang akan melihat konten teman-teman. Lalu dari melihat tadi, benar nih kita bisa melihat apakah itu tuh bisa menghasilkan uang atau enggak sih. Itu termasuk nanti yang dinamakan konversi teman-teman. Jadi ketika customer kita sudah melihat konten kita, nanti tahap selanjutnya adalah ke proses konversi atau jual beli itu sendiri. Dan juga dari analisis ini kita juga bisa tahu nih, apakah strategi kita itu sudah efektif atau belum. Nah, alasan kedua adalah mengoptimalkan strategi. Nah, dari yang feedback-feedback dari saran-saran itu, kita bisa mengoptimalkan ke depannya itu seperti apa berdasarkan hasil feedback. Jadi kita meminimalisir kesalahan yang sama, teman-teman. Jadi misalnya, bulan ini tuh aku baru memulai gitu, teman-teman baru memulai membuat konten. Terus tiba-tiba teman-teman tuh nggak tahu nih apakah kontennya berhasil atau enggak. Oh, misalnya aku membuat 2 konten, kontennya tuh sama teman-teman, tentang edukasi. Misalnya, gimana cara merawat rambut dengan bahan-bahan alami. Yang satu teman-teman menggunakan konten video, yang satu teman-teman menggunakan konten foto. Nah, teman-teman upload bersamaan tuh. Nah, dari situ tuh teman-teman bisa melihat nih, ke depannya audiensku atau followersku atau customerku tuh ternyata suka yang konten-konten video. Dari situ teman-teman bisa mengoptimalkan atau teman-teman bisa memperbanyak konten-konten video yang kemungkinan besarnya memiliki keuntungan lah, bisa dibilang keuntungan yang lebih besar teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman membuatnya itu bukan asal membuat, tetapi berdasarkan data yang sudah teman-teman dapatkan gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan. Nah, ketika strategi teman-teman sudah benar, teman-teman sudah jago lah, sudah paham menganalisa, itu bisa mendatangkan pertumbuhan teman-teman. Bukan hanya dari jumlah pengikut atau followersnya naik-naik terus, cuman dari segi penjualan pun juga akan mengikuti mengalami pertumbuhan juga teman-teman. Selain itu, ketika teman-teman sudah mulai mengalami pertumbuhan bisnis teman-teman ataupun akun Instagram personal teman-teman sudah mengalami pertumbuhan, itu kemungkinan teman-teman dikenal itu akan semakin luas. Dan yang terakhir adalah membuktikan dampak. Yang jelas ketika teman-teman sudah mampu menganalisa sebuah konten, sudah paham konten ini bisa dibilang bagus atau tidak, itu pasti ke depannya dengan strategi yang optimal akan menghasilkan dampak yang lebih baik, teman-teman. Jadi ini adalah 4 alasan kenapa teman-teman harus paham ataupun harus memahami cara menganalisa konten teman-teman. Oke. Selanjutnya ada metrik apa sih atau poin-poin apa sih yang kita akan pelajari dalam analisa konten ini. Sebenarnya teman-teman, kalau analisa konten tuh ada banyak banget poinnya. Cuman
Di pertemuan kali ini, aku akan membahas 8 poin penting yang teman-teman bisa jadikan acuan nanti ketika teman-teman menganalisa konten. Dan gambar yang di samping ini, teman-teman, itu adalah gambar eh, professional dashboard atau laman profesional ketika teman-teman menggunakan Instagram profesional. Jadi ketika sudah beralih ke akun yang bisnis, dari profesional ke bisnis, teman-teman bisa mengakses namanya professional dashboard atau laman profesional ini, teman-teman. Oke, yang ada 4 dulu. Kita akan ngebaginya ke dalam 2 part nanti. Ada part 1, ada poin 1 sampai 4, nanti ada poin 5 sampai 8. Karena di sini kita akan berhitung bersama-sama, teman-teman. Karena di sini nanti ada beberapa rumus yang harus teman-teman pahami. Sebenarnya rumusnya gampang, cuman harus teman-teman memahami. Mungkin di awal agak kebingungan, teman-teman, karena kan di analisis ini biasanya tuh orang-orang menggunakan istilah bahasa Inggris. Cuman nanti aku bantu untuk menggunakan istilah ke bahasa Indonesianya, dan jadi teman-teman bisa lebih memahami lagi. Jadi di part 1 ini atau di bagian pertama ini, aku akan menjelaskan 4 poin, teman-teman. Yang pertama ada reach dan impression. Yang kedua ada jumlah followers atau jumlah pengikut. Yang ketiga ada engagement rate atau tingkat keterlibatan. Dan yang keempat adalah laju pertumbuhan pengikut. Nah, dari 4 poin utama ini sebenarnya eh, itu semua sama, teman-teman. Teman-teman bisa mengakses semuanya itu baik di Instagram, di Facebook, lalu di TikTok juga. Kurang lebih 4 poin ini tuh semuanya eh, bisa teman-teman temui di setiap media sosial. Aku jelasin satu-satu, teman-teman. Yang pertama itu ada reach dan impression. Apa sih reach dan impression itu? Kalau reach itu gampangannya gini, reach itu jangkauan, impression itu tayangan. Jadi misalnya gini, ketika teman-teman sudah mengunggah foto nih malam ini di Instagram. Nah, hari berikutnya itu ketika teman-teman ngecek, jangkauannya itu sudah 1.000 orang. Berarti adalah orang yang mendapat konten teman-teman itu, akun orang atau akun followers yang mendapat konten teman-teman itu ada 1.000 orang. Lalu impression itu apa? Impression itu tayangan. Maksudnya gini, jadi tayangannya semisal 2.000. Jadi satu orang itu kemungkinan melihat konten teman-teman tuh ada 2 kali gitu. Jadi dari 1.000 orang itu bisa melihat 2 kali. Makanya impressionnya akan 2.000. Nah, bisa juga 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini bahkan kemungkinan itu bisa melihat tayangannya itu bukan hanya 2 kali, bahkan bisa berkali-kali. Itu yang dinamakan impression. Jadi kalau reach itu jangkauannya berapa orang yang teman-teman berhasil jangkau, kalau tayangan itu berapa kali konten teman-teman itu dilihat. Jadi gampangannya itu, teman-teman, reach dan impression. Reach itu lebih mengarah ke akun orangnya itu ada berapa, kalau tayangan itu berapa kali ditayangkan. Jadi kalau di poin pertama ini, semakin tinggi angka jangkauan dan tayangan, berarti konten teman-teman tuh bisa dibilang semakin efektif. Jadi bisa dibilang juga semakin berhasil konten-kontennya. Jadi orang yang dijangkau atau orang yang teman-teman sebarkan kontennya itu semakin besar, dan tayangan atau dilihatnya berkali-kali lipat, itu kontennya berarti bisa dibilang kinerjanya bagus atau viral lah gitu. Lalu yang kedua adalah jumlah followers atau jumlah pengikut. Jumlah pengikut ini gampang banget. Jadi berapa orang yang mengikuti atau berteman dengan akun teman-teman. Gampangannya itu, teman-teman. Jadi kalau di poin kedua ini nanti ada hubungannya ke poin keempat. Jadi gampangannya tadi yang kedua itu adalah seberapa banyak orang yang berteman dengan teman-teman, atau jumlah pengikut atau jumlah followers. Nah, yang ketiga ada
engagement rate teman-teman atau tingkat keterlibatan. Mungkin di sini baru pertama kali mendengar apa sih engagement rate gitu. Engagement rate itu adalah tingkat keterlibatan. Kalau teman-teman mungkin teman-teman udah tahu, biasanya kan ada reaksi atau interaksi kita dengan customer itu bisa melalui tombol like atau suka. Lalu bisa juga melalui tombol komentar atau bisa melalui tombol berbagi atau share ataupun juga bisa melalui tombol menyimpan. Itu yang dinamakan keterlibatan atau engagement teman-teman. Jadi seberapa kita banyak berinteraksi dengan customer ataupun dengan followers kita. Jadi semakin tingkat keterlibatannya ini tinggi, maka konten kamu itu bisa dibilang relevan atau bisa dibilang cocok dengan followers atau pengikut teman-teman. Jadi biasanya kita nyebutnya engagement rate itu dengan ER. Jadi sebutannya ER, gampangannya gitu. Dan biasanya bentukannya ini persenan teman-teman. Jadi kalau ditanya, semisal teman-teman ada handle sebuah project tentang sosial media, nanti biasanya yang akan ditanya pertama kali adalah IR-nya itu berapa persen atau tingkat keterlibatannya itu berapa persen. Dan ini merupakan salah satu poin yang sangat-sangat penting dan teman-teman harus tahu. Nanti kita ada rumusnya, kita hitung bersama-sama teman-teman. Lalu yang keempat adalah laju pertumbuhan pengikut. Nah, ini tuh tadi berhubungan dengan poin yang kedua, yaitu jumlah pengikut teman-teman. Jadi, di sini tuh lebih menganalisa seberapa sih pertumbuhan persennya itu, berapa persen dari semisal bulan ini aku mendapatkan followers baru itu 100 orang dari periode sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan pertumbuhannya tuh berapa persen, teman-teman. Dari laju pertumbuhan ini, kita juga bisa tahu berapa orang yang sudah tidak berteman atau mengunfollow kita ataupun menghapus kita dari akun Instagram dia mungkin gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu pertumbuhan akun kita nih apakah seiring dengan konten kita yang bagus atau enggak. Kalau konten kita bagus, maka bisa dibilang pertumbuhan pengikut kita atau pertumbuhan customer kita pun juga akan bagus, teman-teman. Cuman kalau konten kita itu biasa-biasa aja, tidak ada perkembangan, maka kemungkinan ada dua, apakah pertumbuhan pengikutnya itu juga sama, atau pengikutnya itu akan meninggalkan teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kita bahas lebih dalam, teman-teman. Oh, sebentar. Jadi yang kedua nanti kita akan, bagian kedua, dari 5, 6, 7, 8, kita akan belajar tentang matrix-matrix dalam advertising. Jadi kita akan apa sih pentingnya kita harus mempelajari matrix-matrix dalam advertising yang bisa kita pahami. Yang pertama itu ada CTR atau click-through rate, lalu yang keenam ada cost per click atau CPC, yang ketujuh ada cost per acquisition atau CPA, dan yang ke-8 ada return on ad spend atau ROAS. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, kalau dari 4 ini kebanyakan kita menggunakan istilah bahasa Inggris, cuman aku akan menjelaskan sesederhana mungkin kepada teman-teman karena memang kalau di awal pasti akan bingung apa itu CTR, apa itu CPC, apa itu CPA, dan sebenarnya hitungannya nanti gampang teman-teman, itu gampang banget hitungannya. Mungkin di awal agak bingung pembeda-pembedanya apa-apa itu normal teman-teman, karena di awal aku belajar ini juga bingung apa itu CTR, apa itu CPC, dan lain sebagainya. Jadi aku jelasin secara singkat dulu teman-teman. Jadi CTR atau click to rate itu adalah persentase pengguna yang mengeklik iklan teman-teman dari total tampilan. Ini adalah metrik penting untuk mengukur keberhasilan CTA atau call to action kamu. Nah, kalau kita mundur lagi teman-teman, jadi kan dulu kita pernah, aku sering banget, jangan lupa ajakannya apa, jangan lupa CTA-nya apa. Jadi CTA itu call to action atau ajakan kayak apa sih yang harus dilakukan oleh
eh, pengikut kamu. Nah, misalnya kamu mengiklankan sebuah produk, ajakannya adalah buruan beli produk ini. Itu kan nanti bakal mengarah ke laman pembelian atau halaman pembelian ya teman-teman. Nah, ketika followers atau pengikut teman-teman itu mengklik tautan atau website atau link, itu yang dinamakan CTR. Seberapa banyak orang mengeklik link teman-teman yang teman-teman cantumkan. Itu yang dinamakan CTR. Seberapa banyak klik itu. Lalu CPC ini apa? Nah, CPC ini biayanya berapa. Jadi ketika followers teman-teman mengklik, satu kali klik itu ada biayanya sebesar berapa rupiah teman-teman dari total biaya iklan. Jadi semisal biaya iklannya 10.000, terus ternyata ketika dianalisis, satu kali orang memencet tombol klik itu harganya adalah 10 rupiah atau 1.000 rupiah. Itu ada perhitungannya teman-teman. Jadi gampangnya itu. CTR itu ketika orang memencet tombol klik, CPC-nya itu adalah berapa rupiah ketika orang memencet tombolnya itu. Itu CPC. Nah, CPA ini apa? CPA ini sebenarnya sama dengan CPC teman-teman. Jadi kalau CPC tadi lebih ke klik aja, nanti kalau CPA ini adalah seberapa eh, berhasil produk kamu tuh terjual. Jadi ketika sudah diklik, nanti kan mungkin akan muncul atau istilahnya akan pergi ke halaman, misalnya teman-teman menyantumkan link Tokopedia. Nah, di link Tokopedia atau di link website teman-teman itu akan terjadi transaksi jual beli teman-teman. Nah, dari situ tuh ketika sudah berhasil terjual atau sudah berhasil terkonversi itu akan ada biayanya lagi. Nah, biayanya ini yang dinamakan CPA atau cost per acquisition. Lalu yang terakhir adalah ROAS atau return on ad spend. Ini maksudnya adalah investasi teman-teman itu apakah menguntungkan atau enggak. Biaya yang teman-teman habiskan itu nanti hasilnya itu apakah untung atau rugi. Gampangannya gitu. Misalnya nih, teman-teman mengiklankan dengan biaya 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini ternyata di akhir bulan teman-teman tuh penjualannya bersih ya. Penjualan bersihnya itu bisa mencapai 5 juta. Nah, itu berapa persennya teman-teman? Nah, itu yang dinamakan ROAS atau biaya pengembalian dari biaya iklannya itu berapa persen, apakah untung atau rugi teman-teman. Gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada reach dan impression tadi. Nah, kalau teman-teman membuka akun Instagram itu biasanya udah otomatis teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menganalisis secara manual karena kalau manual pun itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama dan harus detail. Jadi setiap sosial media itu ketika teman-teman sudah menggunakan akun bisnis, itu pasti sudah ada otomatis berapa jangkauannya, berapa tayangan konten teman-teman. Nah, contohnya di sini. Contohnya yang ada gambar A itu, teman-teman, ini adalah salah satu dulu ketika aku pernah magang di salah satu brand X. Nah, brand X ini aku coba analisa dalam 90 hari ke belakang. Nah, 90 hari ke belakang itu ternyata konten-konten yang sudah aku naikkan, semisal 1 bulan aku memposting atau mengunggah atau mengupload 20 konten, maka dari 20 konten itu ternyata aku tuh bisa menjangkau orang sebanyak 2.000 misalnya gitu, 2.670. Jadi aku 20 konten, jangkauanku 2.670. Nah, dari 2.670 ini di breakdown lagi, teman-teman bisa membaginya secara rinci lagi. Teman-teman bisa melihat di gambar B. Nah, gambar B itu dalam 90 hari ke belakang tadi, ternyata 23% itu pengikutku tuh melihat kontennya, dan pengikut baru atau non-followers atau bukan pengikut tuh sebanyak 76%. Jadi, dari 2.000 tadi, komposisinya adalah 23% itu pengikutku, ada pengikut baru sejumlah 76,4%. Nah, ini tuh ada
tanda plus hijau 91,7 yang di sini teman-teman. Ini tuh berarti dari 3 bulan, kan ini 90 hari kan. Jadi aku tuh menganalisa dari bulan Januari sampai bulan April teman-teman di tahun ini. Nah, tanda hijau ini 91,7% yang di gambar B ini teman-teman, itu dilihat dari 3 bulan ke belakangnya lagi. Jadi dari bulan Oktober sampai Desember itu mengalami kenaikan sebesar 91% dari periode sebelumnya gitu. Nah, impressionnya berapa? Impressionnya ternyata tayanganku ini diputar sebanyak 16.000 dan itu turun 6% dari 3 bulan sebelumnya teman-teman. Jadi jangkauanku naik tetapi tayanganku turun. Itu bisa salah satu menjadi pertimbangan juga teman-teman. Dan dari impresinya ini, dari tayangannya itu di breakdown lagi teman-teman. Jadi konten-konten apa sih yang bagus ternyata? Oh, ternyata tuh konten Reels itu jangkauannya luas dan impresinya juga tinggi. Maka aku ke depannya aku bisa mempertahankan konten-konten Reels. Teman-teman bisa melihat di gambar delta, di gambar D itu, di sana peringkat paling tinggi itu adalah Reels teman-teman. Jadi Reelsnya paling tinggi sebesar 2.109. Lalu yang kedua adalah post. Nah, yang ke post ini di peringkat kedua. Post itu foto teman-teman, foto atau carousel. Dan yang ketiga ada stories. Nah, ternyata itu di brand yang aku pegang ini itu story itu tidak lebih tinggi dari konten-konten foto. Kan biasanya kemarin aku bilang bahwa story itu bisa menjadi hal yang sangat penting karena kan orang melihat pertama kali adalah story atau cerita yang ada bulat-bulat di atas itu teman-teman. Nah ternyata setelah aku analisa ini, ternyata konten-konten foto-fotoku itu lebih tinggi daripada storyku teman-teman. Mungkin ke depannya aku bisa tetap mempertahankan konten-konten fotoku dan juga memperbaiki konten storyku. Kenapa sih konten storyku tuh malah tidak sebaik reelsku gitu? Itu bisa menjadi analisis teman-teman. Apakah kontennya membosankan, apakah kurang interaksi, ataupun desainnya jelek, ataupun gimana itu teman-teman bisa menganalisisnya di situ juga. Dan yang keempat ada live video atau video tayangan langsung. Nah, ini biasanya sangat susah untuk dijangkau ataupun memiliki nominal yang besar karena kalau kita live video itu biasanya di Instagram kan harus orang yang memfollow dulu baru kita bisa melihat ada muncul notifikasi ataupun ada muncul pesan ketika orang itu sedang siaran langsung. Kalau di TikTok kan kita bisa melihat siaran langsung orang mana aja tanpa kita perlu mengikuti gitu teman-teman. Nah, kalau di Instagram ini agak susah teman-teman. Kita harus memiliki jumlah yang banyak agar live video atau analisa video kita pun juga yang hasilnya juga bagus gitu. Nah, kita lanjut. Lalu dari Reels, terus dari foto, dari cerita atau stories tadi, kita bisa lihat di gambar E ini, yang di atas ini adalah konten terbaik teman-teman itu dalam 3 bulan ke belakang yang saya analisa ini konten yang mana. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ternyata misal nih konten tanggal 19 Januari itu bagus nih performanya. Teman-teman bisa menganalisis kayak, oh kenapa bagusnya? Misal, oh ceritanya bagus, ataupun oh mungkin pengambilan gambarnya bagus. Nah, ini tuh bisa dijadikan strategi konten ke depannya teman-teman. Nah, di sini juga bisa teman-teman melihat konten-konten yang performanya tuh kurang bagus ataupun jelek gitu teman-teman. Dari situ teman-teman bisa menganalisis kenapa jeleknya juga, kenapa harus kita perbaiki, itu juga bisa teman-teman. Lalu di bawahnya itu ada profil activity. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu adalah orang yang kepoin akun teman-teman. Jadi misalnya nih,
teman-teman main Instagram, terus tidak sengaja itu muncul di bagian pencarian gitu kan, biasanya pencarian kan muncul banyak konten-konten kan teman-teman. Nah, di banyak konten-konten itu teman-teman tuh nggak nge-follow si influencer A ataupun si selebgram A misalnya gitu. Nah, tapi teman-teman dapat kontennya, terus teman-teman kepo akunnya. Nah, itu yang dinamakan profil visit atau aktivitas profilnya itu. Jadi ketika orang lain melihat profil atau melihat akun teman-teman. Lalu yang kedua ada external link. External link itu maksudnya apa? External link itu adalah eh, link atau tautan atau website yang diklik. Gampangannya itu. Jadi kalau dilihat dari periode Januari sampai April dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yaitu di bulan Oktober sampai Januari juga, itu profil activity-ku naik 10% dari periode sebelumnya. Dan linku itu diklik atau dipencet itu naik juga sebanyak 41,6% teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau dari kita menganalisis dari profil activity-nya ini bagus teman-teman karena mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Dan info tambahan teman-teman, kalau di Instagram itu kita hanya bisa menganalisa 3 bulan ke belakang. Jadi tidak bisa lebih dari 3 bulan gitu. Lalu yang kedua tadi ada engagement atau keterikatan. Kita nyebutnya keterikatan atau ketertarikan itu juga bisa teman-teman. Jadi atau keterlibatan. Jadi engagement-nya tuh apa? Nah, aku mundur lagi teman-teman. Nah, kalau akun reach ini tadi yang berisi jangkauan sama tayangan, reach dan impression. Dan ada juga profil activity, jadi ada 3 bagian. Kalau akun engagement ini yang berisi engagement tadi teman-teman, yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, engagement atau keterlibatan apa sih? Jadi keterlibatan itu gampangannya seberapa orang berinteraksi dengan konten teman-teman. Misalnya, berinteraksi itu seperti apa? Tadi yang saya bilang seperti menyukai atau like, lalu ada komentar, lalu ada berbagi, lalu ada menyimpan, ada polling atau berinteraksi. Itu juga bisa disebut dengan engagement teman-teman. Nah, ini adalah engagement dari bulan Januari atau 90 hari ke belakang sebanyak 201 akun yang berinteraksi dengan eh, Instagram brand X ini teman-teman. Lalu kalau dari kontennya itu, konten sendiri itu dia ada 806. Maksudnya apa? 806 interaksi ini adalah dari jumlah komen, dari jumlah like atau suka atau dari simpan itu di total semuanya sebanyak 806 interaksi teman-teman yang terjadi dalam 3 bulan ke belakang. Lalu yang selanjutnya itu teman-teman bisa melihat perbagiannya. Misalnya nih, ini adalah yang sebelah paling kiri itu adalah analisa dari konten foto. Nah, dari konten foto ini ternyata aku mendapatkan 371 suka, komentarnya ada 8, dan simpannya itu ada 15. Nah, di sini tuh juga bisa teman-teman lihat ternyata bulan ini itu, atau 3 bulan di 2024, dari bulan Januari sampai bulan April, ternyata kontenku ini nggak berjalan dengan bagus teman-teman, karena dia berkurang 51%, hampir setengahnya dari 3 bulan di tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa analisis. Kenapa? Kenapanya mungkin nih. Oh, mungkin aku upload konten lebih jarang. Sebelumnya tuh aku 10, misalnya aku upload 20 konten teman-teman. Nah, di periode Januari sampai April itu aku hanya upload konten 15 misalnya gitu kan, kontennya berkurang tuh. Nah, itu bisa menyebabkan juga eh, analisisnya juga turun. Cuman juga kemungkinan ada juga teman-teman udah
posting dengan konten yang sama jumlahnya, tapi tetap turun. Itu kenapa? Mungkin karena tadi mungkin fotonya kurang jelas, ataupun desainnya kurang menarik, ataupun cerita atau isi konten teman-teman itu eh, kurang bermanfaat, atau kurang dalam menjelaskannya itu. Jadi itu bisa teman-teman analisa, bisa teman-teman gunakan lagi sebagai strategi baru. Nah, di setiap analisa ini teman-teman itu juga ada tersedia postingan atau konten apa sih yang paling baik atau yang paling oke performanya. Itu teman-teman bisa cek di halaman top post ini. Jadi bisa dilihat konten yang oke mana, yang enggak yang mana. Begitupun dengan story teman-teman atau cerita. Nah, dari story ini ternyata dalam 3 bulan terakhir itu hanya yang replay itu hanya 6, dan itu turun 50% teman-teman dari 3 bulan periode sebelumnya. Jadi di sini pun juga teman-teman bisa cek story mana aja yang di replay atau di komen paling banyak itu cerita yang mana aja. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, di sebelah kanannya itu ada Reels interaction atau interaksi di dalam video atau Reels. Nah, di sini tuh ternyata mengalami kenaikan sebesar 382%. Itu bisa dilihat dari likes-nya itu banyak 333, lalu komentarnya itu ada 16 yang berkomentar, save-nya ada 10, dan yang berbaginya ada 22. Itu bisa teman-teman analisa dan bisa jadikan strategi juga ke depannya. Kenapa bisa naik sebanyak 382% gitu. Nah, rata-rata atau persenanya tuh gimana sih ngitungnya teman-teman? Dari rumus di sini, rumus manualnya itu adalah like, komen, bagikan, dibagi jumlah pengikut dikali 100%. Jadi seberapa akumulasi yang konten yang disuka, konten yang di komentarnya itu ada berapa, yang dibagikan itu ada berapa, dibagi jumlah pengikut teman-teman berapa sekarang dikali 100%. Itu yang dinamakan ER atau engagement rate atau tingkat keterlibatan. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar di samping itu kan ada grafiknya teman-teman, ada grafik, ada yang 6%, ada yang 4, ada yang 5. Nah, ini bisa jadi acuan teman-teman ketika misal nih teman-teman ingin bekerja sama dengan influencer dengan jumlah followersnya 5.000. 5.000 kan berarti misalnya 6.000 deh, misal 6.000. Berarti kan ada di grafik kedua dari kiri sebesar 4,8%. Nah, maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh ketika teman-teman ingin bekerja sama, teman-teman harus menanyakan atau mengecek secara pribadi sendiri biasanya, apakah influencer atau selebgram atau artis yang kita ajak kerjasama ini memiliki interaksi dengan audiens kita tuh, audiens mereka tuh nyata atau enggak. Biasanya kan orang kan banyak yang beli pengikut, ada yang jual followers, lalu ada jual like. Itu kita bisa analisa teman-teman. Kalau misalnya ternyata dengan jumlah 6.000 orang ini persentasenya kurang dari 4,8%, itu bisa disimpulkan teman-teman bisa dijadikan bahan pertimbangan apakah tetap dilanjutkan kerjasamanya atau enggak, karena interaksinya dengan customer-nya itu rendah, dengan pengikutnya itu rendah. Kalau misal lebih dari 4,8%, itu berarti teman-teman bisa melanjutkan kerjasamanya itu, misalnya gitu. Dan misalnya lagi, oh ternyata ada influencer yang ingin aku ajak kerjasama lagi dengan jumlah pengikut 2 juta. Nah, 2 juta kan berarti sudah lebih dari di sini teman-teman, di bagian terakhir. Nah, di sini tuh ternyata rata-rata yang bagus itu sebanyak 2,6%. Jadi dari interaksi itu rata-ratanya harus 2,6%. Kalau misal di bawah itu teman-teman juga harus jadi bahan pertimbangan juga apakah jadi bekerja sama dengan si influencernya tadi atau si artisnya ini atau enggak. Nah, biasanya kalau aku dikasih
sebelum aku menganalisa strategi apa yang akan aku buat, aku akan menganalisa IR ini teman-teman, atau tingkat keterlibatan terlebih dahulu. Jadi aku analisa di sini, semisalnya aku mengambil brand A ini pengikutnya adalah 21.000, berarti kan paling tidak rata-ratanya itu ada di 5,1% teman-teman, yang baik ya. Kalau misalnya dia di bawah ini, aku analisa teman-teman, apakah jeleknya itu kenapa? Oh, ternyata setelah aku cek itu dia beli followers atau followersnya itu palsu semua. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan improvisasi atau bisa dijadikan strategi ke depannya. Mungkin bisa dicek juga apakah kontennya sudah menarik atau belum. Apakah sudah cocok dengan followersnya atau belum. Itu juga bisa dianalisis melalui eh, IR terlebih dahulu atau tingkat keterlibatan. Nah, sebenarnya ini ada cara otomatisnya. Itu ada website teman-teman yang teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman bisa tinggal memasukkan artis siapa, username-nya atau namanya artisnya siapa, itu akan muncul teman-teman hasilnya secara otomatis. Cuman di pertemuan ini aku akan mengajarinya secara manual. Nanti di hari Sabtu akan aku ajarin gimana sih cara mengakses website yang bisa menampilkan semua data dari akun-akun artis itu, gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman itu teman-teman bekerja sebagai manajer marketing. Nah, dan di akhir bulan kan biasanya ada laporan ya teman-teman. Disuruh buat laporan. Nah, ternyata itu dari laporan yang teman-teman analisa, hasilnya tuh seperti ini. Jangkauannya itu sebanyak 10.000 pengguna. Lalu ditayangkan sebanyak 25.000 teman-teman. Nah, total interaksi itu ada suka, ada komen tadi, itu sebanyak 500. Dan jumlah pengikut di bulan sebelumnya adalah 4.500 dan mengalami kenaikan di bulan ini sebanyak 5.000. Berarti kan naiknya sebanyak 500 pengikut atau 500 customer baru gitu ya. Nah, teman-teman ditanya ini, berapa sih jumlah IR atau tingkat keterlibatannya itu berapa persen? Nah, teman-teman bisa menghitung dengan rumusnya tadi. Di sini kan akumulasi atau total interaksinya dibagi jumlah pengikut dikali 100. Berarti kan total interaksinya ada 500 di sini. Total interaksi 500 dibagi jumlah pengikut. Jumlah pengikutnya berapa? Nah, 5.000. Kenapa? Karena di akhir bulan itu followersnya sudah 5.000. Berarti 500 dibagi 5.000 dikali 100%. Berarti 10%. Nah, dari hasil presentasenya ini sebesar 10%, teman-teman bisa cek nih di bagannya tadi. Tadi kan di 5.000 ya teman-teman. Teman-teman ingat followersnya atau pengikutnya. Sekarang tuh jumlahnya 5.000 akun dengan presentasi 10%. Kita cek sebelumnya. 5.000 akun kan di sini nih, di bagian kedua ini, presentase rata-ratanya adalah 4,8%. Nah, ternyata setelah teman-teman analisa tadi, oh hasilnya itu 10%, berarti kan di atas rata-rata. Berarti bisa dibilang konten yang teman-teman rancang itu sudah berjalan dengan baik atau bisa menjangkau, bisa tepat sasaran gitu intinya teman-teman. Nah, nah ini tuh aku saranin ketika teman-teman nanti menganalisa sebuah brand atau bekerja untuk memegang sebuah bisnis tentang Instagram ataupun media sosial lainnya, teman-teman harus melakukan analisa IR atau tingkat keterlibatannya ini setiap bulan. Jadi biar bisa tahu apakah dia akan kontennya akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik ataupun stabil ataupun malah menurun. Itu harus teman-teman lakukan setiap bulannya gitu. Nah, lanjutnya adalah laju pertumbuhan pengikut. Nah, dari laju pertumbuhan pengikut ini tadi yang aku bilang, semisal nih contoh yang ini kan ada pengikutnya sebelumnya 4.500 menjadi 5.000. Itu berapa persen? Nah, itu yang dinamakan laju pertumbuhan pengikut. Misalnya nih,
di gambar A, dalam 90 hari ke belakang atau 3 bulan sebelumnya itu, ternyata followersku tuh mengalami kenaikan 9% dari 3 bulan sebelumnya. Jadi bisa dibilang perkembangannya itu naik 9% dalam 90 hari terakhir. Nah, teman-teman bisa cek followers sekarang atau perkembangannya tuh apa aja sih. Ternyata yang di gambar B itu, teman-teman, dari followers barunya itu sebesar 190 followers atau akun baru yang memfollow Instagramku. Dan yang mengunfollow itu sebanyak 61. Nah, kalau di rata-rata ataupun di jumlah akhirnya itu sebanyak 129 yang mengikuti aku. Itu teman-teman. Jadi di Instagram sendiri sudah didetailkan, dirincikan serinci mungkin, dijelaskan serinci mungkin teman-teman. Jadi bisa tahu berapa yang mengikuti aku yang baru, berapa yang sudah tidak berteman aku tuh, berapa jumlahnya tuh bisa ketahuan. Ini yang dinamakan laju pertumbuhan pengikut. Nah, dari detailnya tadi, dari jumlahnya followersnya ini 1461, teman-teman bisa mendapatkan data tambahan tadi yang aku bilang. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini ada teman-teman bisa mengetahui nih, kota yang paling tinggi itu mana? Oh, ternyata Denpasar. Apakah sudah cocok dengan target customerku? Aku menyasar Denpasar nggak? Kalau semisal sudah cocok, berarti bisa dibilang kontennya juga berhasil secara sasaran dari kota atau letak lokasinya sudah sesuai. Ternyata paling besar itu pengikutku tuh orang Denpasar. Nah, akan berbanding terbalik ketika teman-teman lokasi bisnis, ya maksudnya kayak target penjualannya itu adalah di Denpasar, tapi ternyata secara konten itu malah Jakarta yang paling tinggi. Itu bisa dibilang ada 2 poin yang bisa teman-teman eh, dapatkan gitu ya. Misalnya kalau di Jakarta yang malah yang paling tinggi itu mungkin akun atau konten teman-teman tuh bisa sudah menjangkau secara luas, cuman belum tepat sasaran saja gitu. Jadi bisa dianalisis lagi gimana sih biar bisa tetap luas jangkauannya, kan sudah sampai jangkauan Jakarta juga, dan bisa sesuai yang di Denpasar ini juga bisa berkembang gitu. Jadi dua kota ini bisa sama-sama memiliki persentase yang sama gitu. Nah, dari lokasi tadi teman-teman bisa tahu umurnya juga. Umur followers teman-teman tuh umurnya berapa sih? Oh, ternyata paling tinggi di sini adalah umur rentang 25 sampai 34. Nah, itu teman-teman bisa cross check lagi, bisa cek ulang lagi apakah sudah sesuai dengan target customer-nya tadi, teman-teman yang sudah tetapkan di awal. Misalnya, oh aku ingin menjual produk eh, rambut perawatan minyak rambut herbal gitu, khusus untuk wanita remaja gitu. Nah, teman-teman bisa cek, oh ternyata dari akun Instagramku nih, umur berapa sih yang dikategorikan remaja, apakah sudah sesuai atau belum. Ternyata umur 35 sampai 45 ternyata yang paling tinggi gitu. Berarti kan itu salah sasaran atau salah konten yang dituju ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dijadikan evaluasi ataupun bisa dijadikan strategi lagi di kedepannya gitu. Nah, dari lokasi sudah, dari umur sudah, lalu dari gender ataupun dari berapa persen cowok, berapa persen cewek gitu. Itu teman-teman juga bisa menganalisa di bagian dashboardnya ini. Semisal minyak rambut tadi khusus wanita, dan di sini hasilnya tuh 50% lebih itu followersku adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki gitu. Berarti kan bisa dibilang sudah sesuai ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan data ini juga sebagai pertimbangan strategi ke depannya. Dan yang paling bawah itu biasanya ada seberapa jam berapa uh, followersku tuh aktif di jam berapa, di hari apa. Itu teman-teman juga bisa cek melalui analisa ini. Nah, dari analisa keaktifan pengguna ini teman-teman bisa masukkan nanti sebagai pertimbangan di konten kalender yang teman-teman sudah buat, konten
planningnya itu teman-teman sudah buat dan ingin memposting kapan tuh, teman-teman bisa cek di jam berapa sih followersku aktif, itu teman-teman bisa cek di situ. Nah, laju pertumbuhan pengikut. Ini juga ada rumusnya. Jadi, di bagian satu ini ada dua rumus. Yang pertama tadi menghitung keterlibatan interaksi atau engagement rate. Yang kedua adalah menghitung laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan itu menghitungnya adalah pengikut akhir dikurangi pengikut awal dibagi 100%. Contohnya ini, teman-teman bisa mengabaikan 3 poin di atas ini, reach, impression, total interaksi bisa diabaikan, teman-teman hanya melihat di jumlah pengikutnya aja. Jadi, di jumlah pengikut awal itu sebanyak 5.000. Nah, di akhir bulan itu menjadi 5.500. Berarti kan pengikut akhir dikurangi pengikut awal adalah 500 pengikut baru di sini. 500 pengikut baru dibagi pengikut awal. Pengikut awalnya adalah 5.000. Berarti 500 dibagi 5.000 dikali 100% sama dengan 10%. Berarti dalam satu bulan itu, kesimpulannya dalam satu bulan, teman-teman tuh bisa mendapatkan pengikut baru sejumlah 500 pengikut baru, dan dia itu mengalami kenaikan 10% dari periode sebelumnya. Cara bacanya gitu, teman-teman. Nah, coba kita sekarang latihan mengerjakan soal bersama-sama. Jadi, di sini ada soal. Seorang artis atau influencer atau selebgram bernama Sarah memiliki akun Instagram di mana dia tuh membagikan konten-konten tentang gaya hidup sehat, lalu berolahraga atau fitness, lalu makanan sehat, lalu perawatan-perawatan diri. Itu adalah konten-konten yang dilakukan Sarah. Lalu di akhir bulan tuh Sarah melakukan analisis, teman-teman. Dia melakukan analisis, ternyata dari konten-konten yang dia posting itu selama satu bulan mendapatkan total interaksi sejumlah 1.000. Total interaksi sejumlah 1.000. Lalu jumlah pengikut awalnya itu 10.000, jumlah pengikut di akhir bulan adalah 11.000. Jadi dia mengalami kenaikan 1.000, teman-teman. Kita hitung di sini adalah tingkat keterlibatannya berapa dan laju pertumbuhan pengikutnya berapa. Kita cek sama-sama. Kita hitung sama-sama. Nah, kita menggunakan dua rumus tadi. Ada IR atau tingkat keterlibatan dan laju pertumbuhan pengikut. Nah, laju pertumbuhan pengikut ini, ya kita bahas yang awal dulu. Di sini tadi ada total interaksinya adalah 1.000, teman-teman. Total interaksinya 1.000 dibagi jumlah pengikut akhirnya berapa, dikali 100%. Berarti kan 1.000 dibagi pengikut akhirnya adalah 11.000. Berarti 1.000 dibagi 11.000 dikali 100%. Berarti dia mendapatkan IR sebesar 9%, kurang lebih 9%-an. Atau tingkat keterlibatan interaksinya dengan customer atau dengan followersnya si Sarah ini sebesar 9%, teman-teman. Nah, berapa persen untuk laju pertumbuhannya? Nah, laju pertumbuhannya berarti kan sebanyak 1.000 ya. Jadi 1.000 dibagi pengikut awalnya berarti 1.000 dibagi 10.000 dikali 100%. Sebesar 10%. Jadi di sini itu teman-teman bisa cek bahwa tingkat keterlibatannya, IR-nya ini 9%, perkembangan pertumbuhannya itu dalam satu bulan terakhir adalah 10%. Berarti sama-sama mengalami kenaikan 9 dan 10. Nah, tandanya apa, teman-teman? Teman-teman bisa cek nih. Oh, ternyata IR-nya 9%. Nah, 9% ini followersnya sekarang berapa? 11.000.
Nah, teman-teman bisa cek di dalam tabelnya tadi. Di tabel ini kan 11.000 ya teman-teman. 11.000 kan ada di sini, di bagian kedua ini. Nah, di bagian kedua rata-ratanya 4% aja. Nah, si Sarah ini mendapatkan hasil 9%. Berarti kan bisa dibilang konten-konten Sarah tadi yang fitness, yang gaya hidup sehat, lalu yang berbagi makanan sehat itu bisa menyasar atau bisa dibilang berhasil teman-teman, menyasar customer-nya si Sarah atau menyasar pengikutnya si Sarah. Jadi bisa dibilang kontennya si Sarah ini berhasil. Nah, dari efek berhasilnya ini ternyata memberi dampak lagi ke jumlah pengikutnya tadi. Jumlah pengikutnya ini mengalami pertumbuhan sebanyak 10%. Jadi pengikut baru adalah 1.000 orang. Jadi 1.000 orang atau bisa dipresentasikan sebesar 10% gitu teman-teman. Jadi sudah sesuai karena kedua faktor ini mengalami pertumbuhan dari tingkat keterlibatannya naik, dari jumlah pengikutnya pun juga naik teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita bahas yang pertama, bagian pertama ada 4, ada reach, jangkauan, terus ada jumlah pengikut, ada keterlibatan pengikut, atau keterlibatan atau tingkat keterlibatan, lalu yang keempat itu ada laju pertumbuhannya atau persentase pertumbuhannya itu berapa persen. Nah, selanjutnya tadi dibahas tentang dari sisi organik atau dari sisi gratisnya gitu. Sekarang kita dari sisi iklannya, dari sisi berbayarnya. Tadi ada 4, yang ada CTR atau CPC, terus ada CPA, ada ROAS. Jadi ada 4 faktor yang teman-teman harus pelajari juga ketika beriklan gitu. Yang pertama ada click-through rate atau rasio klik tayangnya. Yang tadi aku bilang, CTR itu gampangannya berapa orang yang memencet tombol yang teman-teman sediakan gitu dari hasil CTA. Nah, di sini tuh bisa dibilang kalau semakin hasilnya semakin tinggi, berarti iklan teman-teman itu dalam artian bisa dibilang cukup menarik perhatian pengguna gitu. Jadi pengguna merasa relate atau merasa nyambung gitu ya teman-teman, bisa merasa nyambung, maka hasilnya akan semakin tinggi. Cuman kalau hasilnya rendah, itu biasanya teman-teman harus cek lagi, karena bisa dibilang iklannya itu tidak sesuai atau tidak menarik dengan target customer teman-teman. Nah, ini tuh bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Misalnya dari faktor industri. Industri itu maksudnya dari faktor bisnisnya teman-teman sendiri. Apakah memang banyak peminat atau enggak gitu. Ataupun bisnisnya itu terlalu spesifik, itu juga bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Lalu dari format iklannya itu seperti apa, itu juga bisa. Platform atau media sosial mana sih yang teman-teman pilih. Lalu yang selanjutnya ada tujuannya beriklan ini untuk apa gitu, teman-teman juga harus mempertimbangkan karena faktor-faktor ini bisa mempengaruhi hasil dari CTR atau rasio tayangnya itu teman-teman. Nah, kemarin aku nyari data teman-teman di Google, ternyata rata-rata kalau teman-teman beriklan melalui Google itu industrinya itu biasanya yang baik itu di atas 2% teman-teman. Dan kalau di e-commerce ataupun di kayak Tokopedia ataupun Shopee itu CTR-nya paling tidak harus di atas 3%. Jadi kalau misal di bawah itu bisa dibilang eh, ya konten teman-teman itu kurang berjalan dengan baik gitu teman-teman, atau perlu dievaluasi lagi. Nah, sebenarnya 2% dan 3% ini balik lagi apakah eh, faktor-faktor tadi itu mempengaruhinya seberapa banyak atau seberapa besar gitu. Jadi tidak ada acuan pastinya bisa dibilang bagus atau enggaknya, cuman paling tidak teman-teman harus bisa melampaui 2% kalau berikan di Google,
Kalau di e-commerce atau di Tokped, Shopee, TikTok Shop itu harus di atas 3% CTR-nya gitu. Contohnya gimana? Misalnya nih teman-teman. Nah, teman-teman tuh hasil iklannya itu ditampilkan atau ditayangkan ke 1.000 pengguna atau 1.000 orang gitu misalnya. Nah, dari 1.000 orang ini yang mengklik atau memencet tombol itu hanya 10 klik aja. Nah, CTR-nya berapa? CTR-nya berarti kan rumusnya jumlah klik dibagi tampilan dikali 100%. Berarti 50 klik dibagi 1.000 pengguna yang melihat tadi, 1.000 pengguna dikali 100%. Berarti 5% kan, teman-teman. Nah, ini berarti 5% ini adalah orang dari pengguna yang melihat itu, yang mengklik itu hanya 5%-nya saja, atau 50 kliknya saja, teman-teman. Gitu. Selanjutnya adalah CPC atau biaya per kliknya itu berapa. Jadi CPC ini adalah biaya yang dibayarkan oleh teman-teman ketika teman-teman atau ketika followers teman-teman tuh mengklik tautan atau website yang teman-teman sediakan. Jadi ketika diklik, kliknya itu akan mengeluarkan atau kita akan istilahnya menghabiskan uang berapa rupiah itu bisa diketahui di CPC ini, teman-teman. Nah, CPC ini membantu teman-teman untuk memahami apakah iklan atau kampanye teman-teman tuh sudah efektif belum sih, sudah menarik belum sih terhadap minat audiens targetnya teman-teman tuh sudah sesuai belum. Nah, CTR yang tinggi dan CPC yang rendah itu berarti konten teman-teman atau iklan teman-teman tuh sudah tepat atau relevan. Jadi kliknya itu tinggi, CTR-nya atau kliknya itu tinggi, tapi biayanya itu rendah, maka kontennya itu relevan atau iklannya itu sudah dibilang tepat sasaran gitu. Nah, dengan mengoptimalkannya gimana teman-teman? Nah, teman-teman bisa mengoptimalkannya dengan kualitas iklannya. Kualitas iklannya tuh maksudnya gimana? Misalnya dari segi desainnya yang menarik, dari segi copywriting atau tulisannya harus gimana, call to action atau ajakannya harus apa, pemilihan fotonya tuh harus bagus, harus jernih, harus harus sesuai dengan brandingnya teman-teman tuh gimana. Itu harus dioptimalkan. Lalu yang kedua adalah memilih kata kunci, teman-teman. Kata kunci itu misalnya baju lebaran gitu ya. Baju lebaran tuh apa aja sih kata kunci yang memiliki ibaratnya gini, orang itu mencari kata kunci itu apa aja. Misalnya baju lebaran murah, lalu baju lebaran bahan apa, baju lebaran warna pink, warna biru, itu bisa menjadikan kata kunci yang teman-teman persiapkan nanti ketika beriklan. Jadi akan mempengaruhi CTR dan CPC tadi, jumlah klik dan jumlah yang harus dibayar. Dan harus memahami target audiens teman-teman itu siapa, karakteristiknya gimana, lokasinya di mana, dan dari ketiga faktor ini, cara mengoptimalkannya tadi, dari kualitas iklan, kata kunci, pahami audiens, itu bisa meminimalisir atau bisa menurunkan CPC dan meningkatkan CTR tadi. Nah, contohnya gini teman-teman. Teman-teman itu beriklan dan menghasilkan atau menghabiskan uang sebanyak 200.000 dalam sebulan gitu lah. Nah, dari 200.000 ini dalam sebulan ternyata yang menerima iklan itu hanya 100 klik atau orang pengguna yang memencet tombol itu hanya 100 klik, teman-teman. Berarti kan rumusnya total biaya dibagi klik. Berarti ketika orang mengklik satu kali itu biayanya 2.000, teman. Jadi bisa dibilang strategi ini kurang efektif karena CPC-nya masih gede, sebesar 2.000 klik. Jadi jumlah biaya total dibagi dengan jumlah kliknya itu berapa persen, itu akan didapatkan hasil CPC-nya atau biaya per kliknya seberapa banyak. Kalau di contoh ini adalah
biaya per kliknya itu sebanyak 2.000 klik gitu teman-teman. Lalu yang ketiga atau yang ketiga pada bagian kedua ini itu ada CPA, biaya akuisisi. Bedanya apa sih sama cost per klik atau CPC tadi? Kalau CPC kan hanya memencet tombol klik pertama. Nah, kalau CPA ini adalah berapa sih penjualannya itu, konversinya tuh biayanya berapa, biaya akuisisinya berapa, biaya penjualannya berapa, biaya daftarnya tuh berapa. Ibaratnya gitu teman-teman. Jadi ibaratnya CPA adalah biaya rata-rata yang teman-teman keluarkan atau teman-teman habiskan untuk mendapatkan satu tindakan yang diinginkan. Misalnya pembelian produk ataupun pendaftaran seminar ataupun pendaftaran les gitu. Jadi ketika orang sudah mencapai atau sudah di tahap akhir dari strategi teman-teman, misalnya teman-teman ingin menjual HP Samsung gitu ya. Nah, HP Samsungnya itu sudah terjual, berarti itu akan dihasilkan satu kali biayanya itu yang dinamakan CPA. Jadi satu kali konversi, satu kali terjual itu biayanya berapa. Itu yang dinamakan CPA teman-teman. Nah, data CPA ini membantu dalam mengidentifikasi media sosial mana sih yang paling efektif dan kurang efektif untuk proses akuisisi atau proses penjualan ini yang paling bagus tuh di mana gitu. Jadi dari data ini teman-teman bisa mengalokasikan budgetnya yang sesuai untuk iklan ini di platform mana. Misalnya, oh ternyata di Instagram itu penjualanku nggak bagus teman-teman gitu. Yang bagus tuh hanya kontenku berjalan dengan bagus, tapi jualanku di Instagram dan di Facebook tuh jelek, malah bagus di TikTok gitu. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan, oh aku akan mengiklankan dua hal. Yang pertama, di Instagram dan Facebook aku akan fokus ke konten-kontenku, konten-konten edukasi lah, konten-konten apa. Nah, nanti dari situ akan aku konversi atau akan aku jual produkku tuh di mana? Di TikTok. Karena di TikTok ini ternyata penggunanya banyak yang melakukan transaksi jual beli dengan aku. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan juga teman-teman. Biaya iklan itu mau dihabiskan di satu akun sosial media ataupun di banyak sosial media juga. Contohnya gimana? Jadi contohnya adalah sebuah perusahaan menghabiskan 1 juta untuk biaya iklan. Nah, dari iklannya ini dia mendapatkan hasil 500 pelanggan baru. Misalnya gini, si perusahaan ini adalah jasa, misalnya jasa konsultasi hukum gitulah, konsultasi hukum. Dia mengiklankan 1 juta tentang konsultasi gratis misalnya gitu, konsultasi gratis hukum. Nah, dari biaya 1 juta ini ternyata dia mendapatkan 500 pelanggan baru, teman-teman. Kan banyak banget ya itu. Berarti berapa sih per satu pelanggan itu? Jadi per satu pelanggan itu, kalau kita hitung pakai menggunakan rumus, dia kan ada total biaya dibagi konversi, berarti 1 juta dibagi 500 pelanggan, hasilnya 2.000 pelanggan baru. Jadi setiap satu kali orang bertransaksi atau setiap satu orang menjadi pelanggan baru itu nominalnya adalah 2.000 yang harus teman-teman bayarkan gitu. Teman-teman habiskan itu sebanyak 2.000. Nah, selanjutnya ada ROAS atau Return on Ad Spend atau ibaratnya investasi kalian tuh berapa persen sih gitu. Nah, ROAS ini adalah akan membantu teman-teman mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh dari setiap biaya yang diinvestasikan atau dibayarkan ke dalam iklan gitu. Jadi semisal 1 juta di akhir bulan tuh ternyata penjualanku 5 juta gitu. Jadi berapa persen nih yang aku habiskan gitu. Nah, dengan menghitung ROAS, teman-teman dapat memahami apakah iklan kamu ini memberikan nilai positif bagi bisnis ya. Jadi lebih ke bisnis atau tidak. Apakah iklan aku ini untung atau rugi. Jadi lebih ke situ teman-teman.
Dan semakin tinggi nilai ROAS atau nilai investasinya, maka semakin efektif iklan kamu, atau bisa dibilang kamu akan semakin untung gitu. Misalnya adalah teman-teman beriklan sejumlah 1.500.000 di dalam 1 bulan gitulah, misalnya 1 bulan teman-teman beriklan 1.500.000. Nah, ternyata dari iklan ini ternyata teman-teman mendapatkan penjualan bersih. Penjualan bersihnya itu sebesar 6 juta. Jadi berapa persen ROAS-nya atau biaya pengembalian dari pengembalian biaya iklannya itu berapa persen gitu. Berarti kan 6 juta pendapatannya dibagi total biaya iklannya, dibagi 1,5 dikali 100, berarti 400%. Jadi dari teman-teman menghasilkan 1.500.000 itu, di akhirnya nanti teman-teman akan menghasilkan atau mendapatkan 400% lebih, atau mendapatkan 400% keuntungan sebesar 6 juta gitu. Nah, ada contoh soal lagi teman-teman. Kita akan belajar menghitung bersama CTR, CPC, CPA, dan ROAS. Jadi ada pengusaha bernama Ali. Jadi Ali ini dia mengiklankan produknya dia gitu. Dia beriklan di Facebook untuk memperluas jangkauan produknya. Nah, detailnya seperti ini teman-teman. Biaya yang dihabiskan Ali dalam 1 bulan tuh 500.000. Nah, selama periode tersebut atau selama 1 bulan itu, iklan Ali ditampilkan ke pengguna Facebook tuh sebanyak 10.000 pengguna. Jadi dia membayar 500, ditampilkannya 10.000. Nah, dari 10.000 itu, Ali menerima 300 orang yang mengeklik dan terjadi transaksi penjualan sebanyak 90 penjualan. Atau dari 10.000 orang yang mengklik tombol atau yang melihat produknya Ali ini 300 orang. Nah, dari 300 klik ini, 300 klik ya teman-teman, dari 300 klik ini yang terjadi transaksi jual beli itu hanya 90 penjualan. Nah, dari penjualan ini, hasil keuntungan akhir atau bersihnya itu sebesar 3.500.000. Jadi Ali menginvestasikan 500.000, ditayangkan iklannya ke 10.000 pengguna. Dari 10.000 pengguna Facebook ini, dia dapat klik 300 klik. Nah, dari 300 klik ini mendapatkan penjualan transaksi jual beli sebesar 90 penjualan. Nah, hasil akhirnya keuntungan yang didapat Ali ini adalah 3.500.000. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung CTR, CPC, CPA, dan ROAS. Gimana caranya? Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus-rumusnya tadi, teman-teman. Nah, kita menghitung CTR terlebih dahulu. CTR tadi kan rumusnya adalah jumlah klik, jumlah yang dipencet, dibagi jumlah tampilannya berapa, dikali 100%. Tadi kan jumlah kliknya di sini ada 300. Berarti 300 dibagi tampilannya ada 10.000. Berarti 300 dibagi 10.000 dikali 100%. Berarti kan 3%. Jadi CTR atau orang yang mengklik dari 10.000 pengguna tadi itu hanya 3%-nya saja, teman-teman. Nah, CPC-nya berapa? CPC-nya adalah total biaya iklan dibagi jumlah klik. Totalnya tadi kan si Ali 1 bulan menghabiskan 500, berarti 500 dibagi 300. 500 dibagi jumlah kliknya sebesar 300, berarti satu orang klik itu biayanya adalah 1.600 sekian rupiah. Jadi CPC-nya segitu. CPA-nya berapa? Berapa sih biaya penjualannya per satu transaksi itu? Jadi total iklannya tadi 500 dibagi jumlah konversi atau jumlah yang terjual adalah 90. Berarti 5.500 penjualan. Jadi sekali orang
melakukan transaksi penjualan itu biayanya adalah 5.500. Nah, pendapatannya berapa? Pendapatan bersihnya adalah 3.500.000 dibagi biaya iklan. Biaya iklannya tadi adalah 500 dikali 100%. Berarti dari investasi biaya iklan ini, si Ali tadi bisa mendapatkan keuntungan 700%. Bisa dibilang gitu, teman-teman. Nah, cuman kalau ROAS ini, teman-teman, itu harus dirinciin lagi atau bisa dianalisa lebih dalam lagi, teman-teman. Apakah yang didapat ini adalah pendapatan bersih atau pendapatan kotor, teman-teman. Kalau pendapatan bersih berarti kan dia akan jelas untung ya, teman-teman. Tapi kalau dia pendapatan kotor, ternyata masih dipotong-potong-potong biaya-biaya lainnya, berarti kan semisal ternyata pendapatannya cuma 400.000 pendapatan bersihnya, berarti kan bisa dibilang si Ali ini beriklannya boncos atau rugi, karena biaya iklannya lebih besar daripada pendapatan yang didapat. Jadi perlu dicek lagi apakah pendapatannya ini apakah sudah pendapatan bersih atau pendapatan belum, teman-teman. Kalau di rumusnya yang dipakai adalah pendapatan bersih. Jadi pendapatan bersih dibagi total biaya iklan dikali 100%. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan rumus, teman-teman, atau secara manual. Cuman kalau teman-teman sudah beriklan melalui Facebook, melalui Meta, ataupun melalui TikTok, itu sudah ada hasil analisanya. Jadi kayak misalnya CTR-nya berapa persen, CPC-nya berapa rupiah, itu sudah ada di analisa, teman-teman. Jadi teman-teman akan lebih mudah dalam menganalisa, tidak perlu menghitung secara manual. Cuman kalau memang dibutuhkan cara menghitung manual, itu teman-teman bisa menggunakan perhitungan seperti ini, gitu. Jadi bisa aku simpulin lagi, kita malam ini ada dua part ya, teman-teman. Ada part pertama itu jangkauan dan tayangan, lalu ada jumlah pengikut, yang ketiga ada tingkat keterlibatan dan laju pertumbuhan, itu adalah yang organik atau yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya, teman-teman. Jadi secara konten itu kita mengeluarkan 0 rupiah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Itu hasil analisis yang organik. Kalau teman-teman menggunakan iklan, teman-teman bisa menggunakan 4 poin berikutnya. Ada CTR, CPC, CPA, dan ROAS ini yang kita pelajari di bagian kedua ini. Jadi di iklan teman-teman bisa mempertimbangkan ini, 4 faktor ini. Sebenarnya ada banyak faktor lagi, teman-teman, yang harus teman-teman pahami juga. Cuman ini ada 4 faktor dalam beriklan yang teman-teman harus sangat-sangat perhatikan gitu dalam menganalisa. Nah, tadi maksudnya gimana, teman-teman? Jadi CTR-nya tadi kan 3% nih, 3%. Nah, 3% tuh menunjukkan bahwa iklannya tuh cukup efektif. Kenapa efektif? Karena CTR-nya bisa dibilang tinggi dan menarik, relevan. Dibuktikan dengan investasinya tadi kan mendapatkan keuntungan sebesar 700% ya, itu pendapatan bersihnya, teman-teman. Jadi bisa dibilang iklannya tuh efektif. Cuman itu harus improve lagi atau bisa diperbaiki, dievaluasi lagi ke depannya dengan gimana. Nah, mungkin dari segi biaya, dari CPC sama CPA-nya itu bisa dibilang cukup tinggi, teman-teman. Karena meskipun performanya oke, CTR-nya oke, lebih dari 2% tadi ya, teman-teman, yang aku bilang ketika beriklan di Google ataupun di selain e-commerce, selain Tokped, Shopee dan sebagainya, itu harus di atas 2% dan CTR-nya itu ternyata 3%, berarti bisa dibilang oke. Cuman kalau dari segi biayanya ini cukup tinggi. Jadi masih 1.000, teman-teman. Masih tinggi. Jadi perlu diperbaiki agar CPC-nya di kedepannya itu bisa lebih minimum lagi, bisa di-press lagi lah biayanya, bisa ditekan lagi biayanya. Nah, dari CPA-nya pun juga sama, teman-teman. Jadi penjualannya tuh belum dibilang tinggi, karena dari 10.000 yang transaksi penjualan hanya 90 orang, berarti kan itu masih
sedikit banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa menganalisis ke depannya tuh konten yang baik itu seperti apa, iklan yang baik itu seperti apa, copywriting yang digunakan dalam beriklan itu yang bagus seperti apa, agar transaksi jual belinya pun juga akan semakin tinggi. Jadi mungkin dari 10.000 bisa bertransaksi mungkin bisa setengahnya, setengahnya sendiri itu bisa dibilang bagus gitu. Itu teman-teman. Dari hasil dari analisa tadi, cara bacanya seperti itu. Jadi CTR-nya sudah lebih dari 2%, berarti bisa dibilang cukup baik, cuman biayanya masih tinggi. CPC-nya masih tinggi teman-teman. Jadi perlu diperbaiki juga agar CPC-nya ini ditekan biayanya. Nah, dari segi investasinya, tinggi hasilnya cukup baik teman-teman, 700% mengalami keuntungan. Cuman dari biaya akuisisi atau biaya per transaksi jual belinya cukup tinggi. Jadi teman-teman harus perlu meningkatkan pendapatan atau meningkatkan penjualan agar biaya transaksinya itu semakin minim gitu teman. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mungkin sejauh ini aku yakin mesti ada yang masih bingung. Di awal memang normal teman-teman, karena analisa ini cukup teknikal, cukup harus teliti, harus paham benar-benar, dan kebanyakan istilah bahasa Inggris di awal aku juga bingung. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya ataupun mau sharing yang sudah pernah beriklan, ataupun yang sudah pernah menganalisa konten-kontennya. Ya Kak, agak membingungkan Kak, soalnya bukan karena bahasa Inggrisnya sih, cuma tumben aja ada hitung-hitungan begitu. Iya, Bli. Jadi eh, kalau kalau dari aku ya, Bli, memang di awal ketika menjelaskan presentasi ini memang membingungkan karena kan ada rumus dari setiap kita pelajari kan ada beda-beda hal ya, dan rumusnya pun juga berbeda-beda, dan aku saranin memang eh, harus dibaca materinya lagi Bli, secara pelan-pelan dibaca, dipahami, nanti kemungkinan akan paham juga sih Bli ke depannya. Dan aku sudah memberikan beberapa contoh tadi, mungkin bisa dipraktekkan ataupun eh, Beli Putu bisa cari-cari soal-soal ataupun gimana sih cara menghitung analisa iklan di YouTube ataupun di Google, itu sudah banyak step-stepnya yang bisa dipelajari sih Bli. Cuman kalau di awal memang aku akuin materi ini cukup susah teman-teman, karena sangat-sangat perlu hitungan yang jelimet, agak jelimet sih, dan analisa yang kuat gitu. Kalau dari sharing aku ya sejauh ini kurang lebih seperti itu Beli Putu. Memang agak susah materi ini. Ya, ya sih Kak, mungkin kita harus perlu pelajari ya. Masalahnya kan, kalaupun kita menganalisa medsos kita, apalagi kita belum punya medsos profesional atau bisnis, kebanyakan kan kayak saya ini kan baru sebatas apa medsos pribadi gitu loh. Iya, jadi Kadang tadi di awal tuh sempat ada gini loh, kayak kita pun jual buku misalnya tuh banyak yang like atau komen, oh buku apa segala, ada yang banyak tanya ini buku apa, cerita tentang apa gitu. Nah, dari komen atau like itu belum tentu kan mereka beli gitu masalahnya, apalagi kita pakai itu kan memang sih itu penting itu loh, kelak apa, kalau kita kerja di suatu perusahaan mana gitu kan itu penting itu, apalagi kita di posisi medsos itu loh, admin medsos gitu misalnya. bener Beli. Berarti Ya kalau aku pendapatku sebenarnya awal itu ya bener. Berarti sempat kalau gimana Beli? Sorry. ya dari awal sih aku berpikir begitu ya gitu, gimana kalau nggak laku gitu dah, kalau produk kita nggak laku meskipun like atau komen tuh banyak gitu, dan memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau beriklan sendiri ataupun kita posting konten itu kita tidak pasti tahu hasilnya akan bagus atau enggak. Jadi kita perlu testing terus atau kita perlu mencoba terus kita tidak ada formula atau eh, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, itu tidak ada. Jadi kita harus terus bereksperimen yang bagus tuh gimana. Dan kalau dari aku ketika saran dari aku ya kalau
ketika orang sudah berinteraksi, sudah bertanya, semisal Beli sudah menyampaikan informasi kayak, oh ini bukunya isinya tentang apa gitu misalnya. Nah, Beli butuh menjawab, oh tentang ini, Beli butuh menjelaskan secara detail. Nah, semisal customer-nya hanya merespon, oh oke, terima kasih. Nah, Beli butuh mencoba mendekati lagi. Jadi lebih mendekati kayak, misalnya apakah kakak tertarik ataupun mau mencoba mencari buku lain, aku ada referensi buku nih, misalnya produk yang lain gitu, Beli. Jadi Beli bisa menyarankan lebih mengejar dalam tanda kutip mengejar customernya itu, Beli. Jadi tidak secara langsung ya, ayo beli buku ini. Bukan, tapi lebih pendekatan secara pelan-pelan gitulah. Jadi kayak ibaratnya kalau kita pacaran kita kan nggak mungkin langsung buru-buru, kita kan harus pelan-pelan gitu. Jadi customer tuh tidak tipikal customer sekarang tuh tidak suka yang langsung, ayo beli produk ini, beli produk ini. Tapi dia harus mengetahui apa sih manfaatnya gitu. Jadi lebih ditekankan ketika beli sudah memberikan manfaat, sudah menjelaskan edukasi, semisal tentang informasi apapun, mungkin di tahap terakhirnya bisa memberikan promosi beli. Jadi kayak misalnya, oh kak, kita ada promo nih dari produk yang kakak tanya, misalnya buku A tadi, kalau ini limited edition beli, mungkin bisa diberi itu kayak batasan waktu, jadi orang kan akan semakin terpacu untuk segera membeli gitu loh. Jadi ketika orang sudah ada tahu batasan waktunya, dia akan ada muncul urgensi atau ingin buru-buru beli gitu. Jadi kalau uh, teman-teman sadari kalau misal ada diskon 11-11 atau 12-12 kan hanya di hari itu aja kan. Berarti kita harus cepat-cepat transaksi di hari itu. Jadi mungkin Beli juga bisa memberikan kayak, oh produk buku A ini jarang loh Kak, susah ditemuin di Bali misalnya. Kalau Kakak beli produk A ini, mungkin aku bisa memberikan diskon atau aku bisa memberikan buku sampel free gitu kepada Kakak. Misalnya diberi promosi gitu Beli. Jadi lebih tetap dikejar aja, jangan sampai Beli Putu hanya di step awal menjelaskan, menjawab pertanyaannya, tapi tidak tahu apa langkah selanjutnya atau ajakannya tuh apa gitu. Jadi harus dikejar, customernya harus dikejar terus Beli Putu gitu. Nah, teman-teman mungkin kan ini manual ya, kita menghitungnya secara manual. Nah, yang aku bilang tadi di hari Rabu tuh kita bisa, aku kasih beberapa tools-tools yang aku pakai atau website-website ataupun aplikasi yang aku pakai. Jadi teman-teman bisa mencobanya nanti sendiri, kita bisa praktek langsung besok di hari Sabtu. Aku listin apa aja yang aku pakai. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung manual kayak gini tuh apa. Dan mungkin uh, aku mau sharing teman-teman. Jadi dulu aku pernah bekerja di sebuah tim marketing yang akan menghandle project partai gitu. Jadi project partai A gitu, apa jelasnya partai A gitu ya. Partai A ini, jadi dulu sebelum mau masuk ke tahun politik, sebelum pilpres, sebelum caleg gitu teman-teman, jadi dia itu merancang sebuah strategi gimana si partai A ini bisa masuk ke anak muda. Jadi targetnya tuh anak muda. Nah ternyata setelah aku menganalisa di awal, ternyata tingkat keterlibatan atau IR-nya tadi teman-teman yang ada bagan-bagan balok-baloknya tadi itu sangat-sangat rendah. Padahal jumlah followersnya itu hampir hampir jutaan ribu pengguna. Tapi IR-nya tuh hanya rendah banget teman-teman. Nah, di sini aku bisa menganalisa lebih dalam kenapa sih ternyata ketika kita cek teman-teman, ketika aku cek itu ternyata si partai A ini membeli followers palsu. Jadi kan kita bisa tahu nih. Jadi agak susah ya teman-teman ketika partai A meminta menyasar ke anak muda, tapi ternyata dia membeli followers palsu. Jadi kita kan harus mengubahnya dari awal basicnya aja. Jadi kita tidak langsung mengubah ke isi konten, tapi kita harus mengubah strategi atau kita harus mengubah target audiensnya lagi secara awal. Jadi itu sangat-sangat susah. Dan ketika menganalisa perbandingan, jadi aku membandingkan dengan beberapa partai politik lainnya, itu hasilnya tuh ternyata lebih bagus teman-teman partai politik lainnya, dan itu sejalan dengan kampanye mereka yang menyasar anak muda juga. Jadi kenapa sih aku ingin menekankan kenapa kita perlu menganalisa sebuah
konten atau sebuah akun sosial media itu ketika kita mulai bekerja sama ya teman-teman, itu pentingnya itu. Jadi kita tahu kelemahannya itu sekarang apa. Jadi kita bisa menyusun strategi ke depannya itu gimana. Dan besok aku juga mau share, semoga websitenya masih bisa. Jadi ada sebuah website situs gitu teman-teman yang bisa ngecek seberapa tingkat pengikut teman-teman tuh palsunya tuh ada berapa persen tuh kita bisa tahu teman-teman. Jadi dari situ kita bisa ngecek nih apakah akunnya ini istilahnya kalau dokter kan sehat atau enggak nih gitu. Kita bisa bisa menyimpulkan akun Instagramnya ini sehat atau enggak. Itu ada satu website juga. Nanti aku coba dulu apakah masih bisa websitenya atau enggak. Besok Sabtu kita belajar bareng. Mungkin ada lagi yang mau sharing teman-teman. Kalau dari pengalamanku sejauh ini yang paling menarik dalam menganalisa itu teman. Aku bisa tahu seberapa banyak followers palsu sebuah brand atau partai X tadi, partai A tadi. Ada pertanyaan atau ada yang mau sharing teman-teman tadi? Ada di kolom komentar, ada yang menuliskan komentar, apa ada yang pernah beriklan dan menganalisa, ataupun ada yang eh, mau sharing, ataupun gimana teman-teman? Kak, mungkin aku butuh solusi sih ini Kak. Gimana beli putu? Bukan apa sharing atau gimana. Ini kan saya dibilang seniman juga kan. Nah, dulu sempat sih kepikiran tugas seniman itu kan berkarya tuh. Tapi untuk jualan itu kayaknya pengalaman juga sih agak berat gitu Kak. Apa nyari manajer juga, tapi dana juga kendala gitu kan. Semuanya tuh saya ngerjain sendiri gitu loh Kak. Masalah buku, jualan lukisan sendiri gitu loh. Ini berat sekali loh Kak, antara berkarya tuh sama menjual itu atau marketing itu loh Kak, itu loh. Sementara mencari manajer uang terbatas gitu loh. Dan berat sekali itu, gimana itu biar bisa jalan itu loh antara berkarya sama marketing gitu tuh. Aku tahu marketing itu penting untuk jualan gitu loh. Kalau nggak laku karya kan aku nggak bisa berkarya lagi gitu loh. Dari mana penghasilan berkarya gitu. Oke, benar. Kalau saran dari aku ya itu Beli Putu ada dua opsi. Yang pertama, itu Beli Putu bisa istilahnya bisa memarketingin atau berkonten sambil berkarya. Jadi ketika Beli Putu, misalnya yang seperti aku bilang beberapa minggu lalu, ketika Beli Putu menggambar lukisan, itu bisa dijadikan sebuah inspirasi konten, misalnya gitu. Jadi bisa dijabarkan beberapa konten, misalnya penjelasan tentang lukisan, ataupun eh, jenis-jenis lukisan. Kan biasanya ada apa tipe-tipe lukisan orang kan beda-beda ya, kayak apa sih sifatnya atau apa alirannya lah, alirannya tuh kan beda-beda. Mungkin Beli Putu bisa membuat konten seperti itu. Jadi Beli Putu tetap berkarya dan tetap eh, membuat konten. Jadi bisa dibilang Beli Putu tuh sudah memiliki minatnya, yaitu melukis tadi, berkarya, berseni, dan yang dijadikan konten. Selain itu mungkin bisa menciptakan ide-ide lain Beli Putu. Nah dari situ mungkin jumlahnya atau jumlah kontennya pun tidak banyak ya, karena kan kita juga memiliki batasan atau limitasi kita sendiri beli, karena waktu pun juga terbatas, lalu tenaga kita juga terbatas. Mungkin nggak apa-apa update seminggu satu konten, dua konten itu nggak apa-apa. Yang penting Beli Putu tetap tetap aktif, jangan sampai off. Misalnya off 1 bulan lebih, itu orang kan akan bingung ya, Kak, ini nih tetap jualan atau enggak, atau udah enggak jualan. Nah, biasakan mungkin seminggu satu kali nggak apa-apa beli, seminggu satu kali, dua kali tetap update itu nggak apa-apa. Nah, semisal opsi keduanya nih beli, biasanya opsi keduanya itu kan banyak nih orang anak-anak muda yang baru mulai bekerja di sosial media. Nah, biasanya kalau teman-teman nanti akan bekerja di sosial media itu ada yang namanya portofolio. Nah, portofolio itu ibaratnya kayak kamu udah mengerjakan pekerjaan apa aja gitu.
Blipu tuh bisa cari anak-anak muda yang memang baru terjun di sosial media. Biasanya mereka tuh tidak ada bayarannya, beri dalam tanda kutip mereka akan bekerja secara sukarela. Tujuannya adalah untuk mendapatkan portofolionya itu. Jadi semakin ibaratnya ketika masih baru terjun di sosial media, itu mereka akan mencari portofolio terlebih dahulu. Jadi banyak-banyakan klien gitulah ibaratnya gitu. Dan mereka biasanya eh, Bang itu. jarang untuk dibayarnya. Jadi itu langkah keduanya tadi beli. Jadi langkah pertamanya beli putu mungkin bisa mengoptimalkan lagi, membagi waktunya. Yang kedua kalau Hmm. memang tidak bisa, nanti beli putu bisa mungkin cari di Facebook atau apa kayak halo aku membutuhkan seorang sosial media, mungkin ada teman-teman yang baru belajar ataupun yang junior yang baru terjun di sosial media bisa mengontak aku, nanti bisa dijelaskan gitu. Kalau sebelumnya kan aku juga di kantorku pernah gitu beli, jadi kita open kayak siswa-siswa SMA gitu ataupun yang lagi sekolah yang memang atau kuliah yang lagi memang membangun portofolio, kita rekrut mereka jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa mendapatkan kontennya itu walaupun tidak banyak, tapi kan kita bisa tetap update gitu, Bli. Solusinya dari aku seperti itu. Ya, aku sadar kok masalah kekuranganku tuh manajemen waktu tuh loh, dan aku sadar nggak bisa mengerjakan itu semua sendiri tuh. Nah, ini nyari anak-anak magang ini loh gimana sih caranya itu? Kita nggak tahu anak-anak magang ini kerjanya main medsos untuk apa begitu misalnya. Nah, oke, bagus-bagus, Bli. Berarti biasanya biasanya kan aku memberikan informasi dulu lah ibaratnya gitu. Memberikan informasi mungkin kalau beli putu aktif di Facebook mungkin bisa memberikan di Facebook atau beberapa komunitas-komunitas. Nah, gimana sih Hmm. mengecek anak magangnya nih oke apa enggak? Nah, biasanya beli putu minta nih kayak, oh kamu udah pernah mengerjakan sosial medianya apa aja, terus kayak kamu bikin kontennya gimana, kayak kamu bisa editing nggak, kamu bisa mengedit nggak gitu. Terus nanti beli putu bisa menjelaskan kayak, oh, aku menjual produk lukisan gini gini gini, sebelumnya aku membuat kontennya gini, kira-kira kamu ada ide nggak? Nah dari situ mungkin kalau cocok beli putu bisa melanjutkan nih, bisa bekerja sama melanjutkan. Cuman kalau memang belum cocok nanti bisa cari lagi beli. Jadi langkah pertama mungkin beli putu bisa kayak ibaratnya interview gitu ya, interview kayak kamu sudah mengerjakan sosial media tuh apa aja, seberapa lama, terus kamu bikin kontennya tuh gimana, terus Belipu tuh mulai memperkenalkan, oh produkku tuh gini-gini, kira-kira kamu bisa membuat konten seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu, Beli. Oh ya benar. Jadi di kolom komentar ini ada juga dari Beli Dewa Putus Kantara. Kita juga bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini ataupun AI atau machine learning lainnya untuk membantu proses pembuatan konten. Misal kita buntu konten atau tidak ada ide ataupun tidak ada waktu, kita bisa menggunakan pihak ketiga. Misal misal tidak ada orang yang membantu atau kita terbatas waktunya, kita bisa menggunakan ChatGPT. Cuman kalau ChatGPT menurutku terlalu general, maksudnya dalam tanda kutip dia hanya kalimat yang digunakan hanya berulang-ulang saja. Nanti dari situ mungkin teman-teman juga harus bisa merombak, istilahnya bisa merombak atau menambahkan kata-kata yang memang sesuai dengan target audiens teman-teman. Misalnya itu kan biasanya agak kaku ya bahasanya, agak kaku. Nah, sedangkan target audiens teman-teman nih anak muda, dia lebih casual, bahasanya lebih nyantai gitu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung copy paste dari ChatGPT ke konten teman-teman. Teman-teman harus ibaratnya menyesuaikan apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jadi bisa juga menggunakan ChatGPT, cuman harus diperiksa atau dikembangkan lagi sesuai dengan karakter dari akun sosial media teman-teman gitu.
Ada lagi teman-teman pertanyaan? Ada lagi? Kalau tidak ada, ada tugas teman-teman. Jadi tugasnya gampang. Ini kita berlatih menghitung bersama. Jadi dari rumus-rumus tadi, clue-nya di sini nanti teman-teman bisa baca soalnya. Dari clue dari rumus-rumusnya itu tadi, semua rumus itu akan digunakan dalam tugas ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal memasukkan mana yang di eh, berapa klik teman-teman tinggal masukkan, berapa biaya yang dihabiskan teman-teman tinggal memasukkan. Jadi clue jawabannya adalah semua rumus digunakan. Jadi teman-teman nanti tinggal menghitung berapa hasilnya, lalu teman-teman analisa. Maksudnya analisa itu gimana? Apakah hasilnya itu bagus atau tidak. Jadi kan tadi ada contohnya tuh. Kalau misalnya IR tuh dilihat dari jumlah followersnya. Followersnya kalau semisal 5.000 harus di atas 4%. Jadi kalau semisal di bawah persen nanti hasilnya, di bawah 4% hasilnya, berarti kan itu dikatakan jelek. Nanti teman-teman bisa menganalisa dari situ. Tugasnya individu teman-teman seperti biasa, dikumpulkan 1 minggu dari sesi ini, berarti maksimal hari Rabu minggu depan masih sama menggunakan eh, dokumen PDF ataupun Word. Nanti bisa disubmit ke tim The Network. Nanti secepat mungkin akan saya kasih feedbacknya seperti tiga tugas sebelumnya ya. Jadi bisa dicatat teman-teman clue ataupun teman-teman bisa mengerjakan tugas ini menggunakan semua rumus yang ada di materi ini. Jadi semua rumusnya akan kepake di tugas ini. Bantuan dari aku itu teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Oke, mungkin teman-teman aku bisa balikin ke tim The Network, beli kadek. sih Kak, karena semua mengisi materi ini ilmu yang cepat ya teman-teman. Jadi nanti ada tugas seperti biasa, tugas itu dikerjakan deadline-nya seminggu dari sekarang. Kemudian untuk uh, link form untuk submitnya itu sudah ada di deskripsi grup, bisa dicek di sana. Jadi teman-teman silakan buka. Kemudian sebelum tutup sesi kali ini kita tonton bareng teman-teman. Bisa dihidupkan untuk videonya ya. Oke, kita foto bersama teman. Foto bersama. Oke, sudah semua. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, siap, siap. Terima kasih.